Tangis haru keluarga pecah saat polisi memastikan identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di Gedung Kuitang, Jakarta Pusat pada Jumat 7 November 2025. Hasil tes DNA menunjukkan keduanya merupakan Reno Syahputra dan Muhammad Farhan yang hilang saat demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebelumnya dilaporkan dua orang hilang pasca kerusuhan demo di wilayah Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, keluarga korban turut hadir mendengarkan hasil pemeriksaan. Mereka tampak duduk di belakang awak media bersama sejumlah pendamping dari pegiat media sosial, Ferry Irwandi, serta perwakilan Komnas HAM dan Kontras. Suasana haru menyelimuti ruangan saat hasil DNA diumumkan dan beberapa anggota keluarga tak kuasa menahan tangis. Seorang wanita berkaos belang hitam putih tampak terisak sambil menggenggam ponselnya dan terus mengelap air mata. Polisi menyebut hasil identifikasi dilakukan melalui proses pencocokan antara data postmortem dan antemortem yang dinyatakan cocok. Kepala Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Sumi Haustri menjelaskan bahwa hasil DNA menunjukkan kecocokan penuh dengan data keluarga korban. Diketahui dua kerangka tersebut ditemukan di lantai 2 gedung ACC yang menjadi salah satu titik terparah saat peristiwa penjarahan dan kebakaran berlangsung. Lokasi itu sebelumnya sempat dipasangi garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Insiden tragis tersebut terjadi bersamaan dengan ricuhnya aksi demonstrasi di sekitar markas Kobrimob pada 29 Agustus 2025. Hasil temuan dari dengan ditemukannya dua orang ini juga total jumlah meninggal terkait dengan silakan untuk menyampaikan Pak. Kami bersemangat bagi kami jangan bagi kami jangan bagi Polisi berhasil mengungkap identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di lantai 2 gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat pada Jumat 7 November 2025. Hasil pemeriksaan DNA dari Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Polri memastikan keduanya adalah Reno Syahputra dan Muhammad Farhan. Kedua korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah kerusuhan yang terjadi di kawasan Kuitang pada Agustus 2025 lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News rekan Alfarizi. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat siang. Ya, baik Tribuners. Memang baru saja kepolisian baru saja mengungkapkan hasil tes DNA terhadap dua kerangka yang sebelumnya ditemukan di gedung ACC Jakarta Pusat dan telah dilakukan proses identifikasi DNA postmortem dan antemortem yang disamakan dengan keluarga dari Farhan dan Reno sendiri, dan hari ini telah diumumkan hasilnya jika memang teridentifikasi dua kerangka yang ditemukan itu identik dengan hasil tes DNA milik dari keluarga korban. Dalam proses identifikasi, Karo Labdokes Polri Brigjen Samiasti Purwanti mengatakan jika pihaknya mengambil beberapa sampel seperti di tulang panggul, tengkorak, dan juga tulang pancang yang bisa mengidentifikasi tinggi dari kerangka tersebut. Dan itu juga ada untuk membenarkan jika memang perangkat tersebut adalah
Farhan dan Reno yang seperti dinyatakan hilang pada gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu. Setelah pengungkapan ini dilakukan pada saat konferensi pers di RS Polri, juga dari hadir keluarga korban baik dari Farhan dan Reno, menyebutkan jika mereka untuk saat ini menerima, namun juga mereka belum sepenuhnya bisa dengan legowo, pada dalam artian mereka memang sudah bisa menerima, tapi untuk penyerahan kerangka sendiri saat ini sudah diserahkan secara simbolis dan masih menunggu untuk besok akan dibawa ke kediaman masing-masing. Sekian yang bisa saya informasikan mengenai pengungkapan kasus penemuan kerangka di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Baik rekan Alfarizi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam terhadap dua almarhum, semoga husnul khotimah yang beri segala dosanya dan keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presiden. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian tentang penemuan kerangka atau tulang diduga manusia salah satu gedung daerah Kuitang. Jadi ini berangkat dari laporan pemilik gedung kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah itu ditindaklanjuti dengan melaksanakan olah TKP, identifikasi dan mengevakuasi tulang yang diduga manusia tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah itu dilaksanakan forensik, mencocokkan DNA tulang dan gigi, sehingga beberapa hari kemarin sudah keluar hasil dari pemeriksaan tersebut. Kami juga menyampaikan di sini hadir dari Komnas HAM, Komnas termasuk Bapras yang tadi baru mendampingi pihak keluarga korban. Nanti akan dijelaskan dari pihak yang pertama, pemilik gedung pada saat menemukan tulang diduga manusia. Setelah itu tindak lanjut dari pihak kepolisian, pelaksanaan uji forensik dari kedokteran Rumah Sakit Polri. Ini nanti akan kami beri ruang kepada rekan untuk bertanya. Yang pertama, silakan mungkin dari pemilik gedung, bagaimana pada saat menemukan para lalu dari dokter Polri dan juga dokter spesialis forensik dan keluarga Polri atas perintah Bapak Kapus Dokes Polri untuk melakukan pemeriksaan postmortem terhadap dua kantong jenazah yang telah diterima di Rumah Sakit tingkat 1 Dokes Polri. Dari pemeriksaan beberapa hasil, kantong jenazah berisi pasti kerangka manusia yang sudah tidak tetap keadaannya akibat kebakaran. Waktu kematian dari saat pemeriksaan sudah lebih dari 1 bulan. Pada kantong jenazah nomor 0080 tetap melakukan pemeriksaan identifikasi sendiri, yaitu pemeriksaan tulang tengkorak dan panggul, ditemukan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, dan pemeriksaan tulang panjang berkiraan tinggi badan 158 sampai 168 cm. Dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa pemeriksaan pada gigi, yaitu odontologi forensik, yang terdapat kesamaan titik dengan teknik superimposisi. Dan dua, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002
sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasir. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikan pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan anomotor 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamid. Terima kasih. Sebelum saya menjawab tuh biasanya kami tuangkan dalam visum et repertum berdasarkan permintaan penyidik. Jadi saya minta izin ke penyidik dulu, bisa nggak menjawab atau boleh nggak menjawab sebab kematian di sini? Gimana Pak? Penyidiknya ini kan dari Reskrim Polda gitu. Boleh ya saya menjawab? Biasanya memang dalam proses press release itu kan kita hanya mengungkap hasil, tapi untuk lengkapnya nanti sampai sebab kematian itu kita tuangkan dalam visum, dan visum itu punya yang penting. Dan dari pemeriksaan beberapa lengkap yang pertama, itu memang ada beberapa tulang yang kita periksa dari tulang tengkorak, tulang panjang, dan tulang yang masih bisa berkalian, tulang panggul. Memang di situ tidak ada kekerasan tubuh, mungkin dia cedera atau terjatuh atau jatuh seperti itu. Jadi memang kelihatan kalau dari sisa-sisanya organ dalam itu karena terbakar, sehingga kami bisa menulis atau menjelaskan sebab kematiannya karena terbakar. Dan yang kedua, memang tidak ditemukan yang lengkap, hanya sisa-sisa organ dalam yang terbakar dengan beberapa tulang tidak signifikan bisa dinilai rasanya, sehingga kami juga tidak bisa nanti menulis sebab kematian yang kedua karena hanya sisa-sisa organ dalam yang terbakar. Itu aja. Itu aja pertanyaan jawaban dari saya. Terima kasih dok, tadi sudah disampaikan ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.